Awal mula, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah usaha rental mobil yang dijalankan oleh seorang pemuda bernama Maman. Usahanya cukup sukses, berkat pelayanan yang baik dan harga yang terjangkau. Maman dikenal sebagai sosok ramah dan baik hati, sehingga banyak pelanggannya yang merasa nyaman menggunakan jasanya. Dia menyukai pekerjaan ini dan merasa bangga bisa membantu orang lain. Suatu hari, sekitar pukul 10 pagi, Benny, teman dekat Maman, datang berkunjung. Maman merasa senang melihat Benny, yang sudah lama tidak bertemu. Namun, saat Benny memasuki rumah Maman, dia terlihat gelisah. Maman bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran Benny. "Bisa tolong aku, Maman? Aku butuh sopir untuk pergi ke tempat yang penting," kata Benny dengan nada mendesak. Maman, yang merasa khawatir, langsung bertanya, "Kemana kamu akan pergi? Apa ada yang salah?" Benny menggelengkan kepala, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ada kesulitan yang ingin disembunyikannya. "Aku dan Sarina, istriku, ingin pergi ke tempat dukun. Ini sangat penting, Maman. Aku mohon, tolong antarkan kami." Maman terkejut mendengar permintaan Benny. Dia tahu bahwa dukun sering kali diasosiasikan dengan praktik-praktik yang tidak biasa, bahkan berbahaya. Namun, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk setuju. Mungkin ini bisa jadi pengalaman menarik yang bisa diceritakan di kemudian hari. "Baiklah, Benny, aku akan mengantarkanmu," jawab Maman, mencoba menenangkan perasaannya. Setelah beberapa saat, Benny dan Sarina tiba di rumah Maman. Sarina, yang sedang hamil 5 bulan, tampak cemas. Maman menyapanya, tetapi ia hanya tersenyum lemah. Maman merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak ingin mengungkapkan kekhawatirannya. Mereka menaiki mobil dan Benny memberikan alamat rumah Mbah Didi, seorang dukun terkenal di daerah itu. "Dia bisa membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan," kata Benny dengan berapi-api. Maman hanya mengangguk, berusaha tidak memperlihatkan ketidaknyamanannya. Di perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Sarina tampak gelisah, sesekali melihat keluar jendela seolah mencari jawaban atas apa yang mereka lakukan. Maman merasakan ketidakpastian, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan kekhawatiran. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Didi. Rumah itu tampak tua dan dikelilingi pepohonan rindang yang memberikan kesan misterius. Aroma kemenyan menyengat dari dalam rumah, membuat Maman merasa tidak nyaman. Dia menatap Benny dan Sarina, dan melihat wajah Sarina yang mulai pucat. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyuman yang tampaknya tidak tulus. "Selamat datang, anak-anak. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara berat, seolah menyimpan banyak rahasia. Benny menjelaskan rencana mereka untuk melakukan ritual pesugihan melon. Maman mendengarkan dengan seksama, tetapi saat Benny mulai menjelaskan detail ritual tersebut, hatinya mulai bergetar. Pesugihan melon adalah praktik yang mengharuskan seseorang mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan Maman tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi jika mereka melakukannya. Mbah Didi meminta mereka menyiapkan berbagai perlengkapan ritual, termasuk uang tunai senilai 3 juta rupiah. Maman merasa semakin tidak nyaman. "Apakah kamu yakin tentang ini, Benny?" tanyanya, berusaha membuka pembicaraan. Benny hanya mengangguk, tampak yakin dengan keputusan yang diambil. Sarina menghela napas, tetapi tidak berani mengungkapkan ketakutannya. Maman merasa terjebak di antara dua teman, satu yang bersemangat dan satu lagi yang ragu. Setelah semua perlengkapan ritual siap, Mbah Didi memimpin mereka ke ruangan yang gelap. Maman merasa jantungnya berdebar kencang. Di dalam ruangan, terdapat altar dengan berbagai benda aneh, termasuk buah melon yang diukir dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Sarina tampak semakin tidak nyaman, dan Maman merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat Mbah Didi mulai mengucapkan mantra, Maman merasa bulu kuduknya merinding. Sarina terlihat semakin gelisah, dan tiba-tiba dia berteriak, "Perutku sakit." Ia keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Maman mengikuti Sarina, merasakan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Di luar,
Sarinah meringkuk di tanah, memegang perutnya, wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ada yang tidak beres, Maman. Seperti ada yang menusuk perutku. Mbah Didi keluar menyusul, dan menyatakan bahwa ritual belum selesai. Uang yang kalian larungkan telah diambil oleh Nyai. Tanpa tumbal baru, ritual ini tidak akan berhasil, katanya dengan nada menakutkan. Maman merasakan ketegangan semakin meningkat. Dia ingin pergi dari tempat itu, tetapi rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya membuatnya tetap bertahan. Semua yang terjadi di tempat itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia bangunkan. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, Maman tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa mereka bisa melupakan semua ini, tetapi hatinya meragukan. Perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik bayang-bayang. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan rumah Mbah Didi, tidak menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan akan mengubah hidup mereka selamanya. Ritual dimulai. Setelah meninggalkan rumah Mbah Didi, suasana di dalam mobil terasa tegang dan hening. Maman, yang duduk di kursi pengemudi, mencuri pandang ke arah Beni dan Sarinah. Beni tampak gelisah, sementara Sarinah menggenggam perutnya dengan wajah yang masih pucat. Beni, aku merasa kita seharusnya tidak melakukan ini, Maman akhirnya berucap, mencoba memecah keheningan. Ritual itu terasa sangat aneh dan menakutkan. Apakah benar kita harus melanjutkan ini? Beni menatap Maman dengan ekspresi yang campur aduk. Tapi, Maman, kami butuh uang untuk membayar utang. Ini satu-satunya cara, jawabnya, suaranya bergetar. Maman merasakan keputusasaan dalam suara Beni, tetapi perasaan khawatirnya semakin dalam. Setelah beberapa menit berkendara, mereka tiba di rumah Beni. Sarinah langsung masuk ke dalam rumah, sementara Beni menghentikan Maman sejenak. Tunggu, Maman, katanya. Aku perlu memastikan Sarinah baik-baik saja. Maman mengangguk dan menunggu di luar. Dia bisa mendengar suara tangisan Sarinah dari dalam. Suara itu melukai hatinya, dan dia merasa semakin tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Akhirnya, Beni keluar dan tampak lebih tenang. Dia hanya butuh istirahat. Mari kita coba tidur malam ini dan berpikir ulang tentang rencana besok, katanya. Maman setuju, tetapi rasa gelisahnya tidak kunjung padam. Malam itu, Maman tidak bisa tidur. Dia terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Dia teringat pada simbol-simbol aneh di altar Mbah Didi dan suara mantra yang mengerikan. Dia merasakan ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi dia merasa terjebak untuk ikut serta dalam rencana Beni dan Sarinah. Pagi harinya, mereka bersiap untuk kembali ke rumah Mbah Didi. Sarinah tampak lebih baik, tetapi ada kesedihan yang menyelimuti wajahnya. Maman berusaha menghiburnya. Kita akan baik-baik saja, Sarinah. Kita hanya perlu melakukan ini sekali, dan semuanya akan beres, katanya dengan harapan, meskipun hatinya ragu. Sesampainya di rumah Mbah Didi, suasana kembali terasa mencekam. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyuman yang membuat Maman merinding. Selamat datang kembali. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ritual? Beni mengangguk, berusaha menunjukkan keberanian di depan Sarinah. Kami sudah siap, Mbah, jawabnya. Mbah Didi mengarahkan mereka ke ruangan yang sama di mana ritual sebelumnya dilakukan. Di dalam ruangan, Mbah Didi meminta mereka untuk menyiapkan semua perlengkapan ritual. Saat Mbah Didi mengatur altar, Maman merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ke sekeliling ruangan, merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Sekarang, sebelum kita mulai, kalian harus menyiapkan diri secara mental. Ritual ini tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga keberanian dari hati kalian, kata Mbah Didi dengan nada serius. Maman merasa semakin tidak nyaman. Apa yang akan terjadi jika kita tidak berhasil? Tanyanya tanpa bisa menahan diri. Mbah Didi menatap Maman dengan tajam. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kalian tidak siap, lebih baik kalian pergi sekarang, jawabnya. Maman merasa terjebak. Dia ingin pergi,
tetapi dia tidak bisa meninggalkan Benny dan Sarinah. Ritual dimulai. Mbah Didi mulai mengucapkan mantra dengan suara yang dalam dan menggema. Maman berdiri di samping Benny dan Sarinah, merasakan ketegangan di udara. Sarinah tampak semakin gelisah, dan Maman bisa melihat dia menggigit bibirnya. "Uang yang kalian bawa, letakkan di altar ini," perintah Mbah Didi. Benny dengan ragu mengeluarkan uang 3 juta rupiah dari tasnya dan meletakkannya di altar. Begitu uang itu diletakkan, Mbah Didi mulai menggambar simbol-simbol aneh di tanah dengan kemenyan. Suasana semakin berat, dan Maman merasakan hawa dingin mencengkeram tubuhnya. Sarinah tiba-tiba terjatuh ke lantai, memegang perutnya. Dengan kedua tangan, "Perutku, sakit," teriak Sarinah, suaranya penuh kepanikan. Maman segera berlari ke arahnya, berusaha menolong. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan menyelimuti pikirannya. "Sarinah, tenanglah, aku di sini." Maman berusaha menenangkan. Sarinah terus meringkuk, wajahnya berkerut kesakitan. Mbah Didi mendekat dengan cepat, tetapi bukan untuk membantu. Dia justru tersenyum, seolah menikmati apa yang terjadi. "Ritual ini belum selesai," kata Mbah Didi dengan suara yang menakutkan. "Kita masih perlu menemukan tumbal yang tepat." Maman menatap Mbah Didi dengan ketidakpercayaan. "Tumbal, apa maksudmu?" tanyanya, merasa terpojok. Mbah Didi menjelaskan bahwa tanpa tumbal, ritual tidak akan berhasil. "Uang yang kalian larungkan telah diambil oleh Nyai," katanya. "Tanpa pengorbanan, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan." Sarinah terisak, dan Maman merasa hancur. Dia tidak ingin mendengar lagi, tetapi dia terjebak dalam situasi ini. Benny tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan hati yang penuh ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan. "Kami tidak bisa melanjutkan ini, Mbah. Kami tidak akan mengorbankan nyawa siapapun," tegas Benny, suaranya menggema dalam keheningan ruangan. Mbah Didi hanya tersenyum, tampak tidak terpengaruh oleh keputusan mereka. "Kembali saja jika kalian berubah pikiran. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya," katanya dengan nada yang mengancam. Ketika mereka meninggalkan rumah dukun itu, Maman merasa seolah-olah ada bayangan gelap mengikuti mereka. Dia tidak bisa shake off perasaan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Sesampainya di mobil, Sarinah menangis sesenggukan. "Apa yang telah kita lakukan, Benny? Apa yang terjadi pada perutku?" ujarnya, suaranya penuh ketakutan. Maman merasa hancur melihat teman-temannya dalam keadaan seperti itu. Dia mulai menyadari bahwa pencarian kekayaan dengan cara seperti ini hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Mereka berpikir untuk kembali ke kehidupan normal, tetapi bayang-bayang ritual itu tidak akan pernah pergi. Di saat itulah, Maman menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan konsekuensi dari tindakan mereka akan segera datang menghampiri. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi semakin menguat, dan Maman tidak bisa menepis perasaan bahwa semua ini baru permulaan dari sebuah mimpi buruk yang tidak berujung. Tumbal yang dicari. Setelah kembali dari rumah Mbah Didi, suasana di rumah Benny terasa tegang. Sarinah terus merenung, matanya kosong dan tidak ada senyum yang menghiasi wajahnya. Maman duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan dirinya sambil memperhatikan Benny dan Sarinah. Keluarga kecil yang seharusnya bahagia ini kini terperangkap dalam ketakutan dan keraguan. Hari-hari berlalu, tetapi rasa cemas tidak kunjung reda. Maman mencoba untuk terus berhubungan dengan Benny, tetapi Benny semakin menjauh. Dia tampak tertekan dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Sarinah, di sisi lain, tampak semakin lemah. Maman merasa bersalah karena telah mengantarkan mereka ke Mbah Didi, dan rasa penyesalan itu terus menghantuinya. Suatu malam, Maman menerima telepon dari Benny. Suaranya terdengar putus asa. "Maman, tolong datang ke rumahku. Aku butuh bantuanmu," katanya dengan nada yang penuh kecemasan. Maman segera bergegas menuju rumah Benny. Sesampainya di sana, Maman melihat Benny duduk di sofa dengan wajah kusut. Sarinah terlihat lebih pucat dari biasanya, dan saat Maman masuk,
dia langsung menatapnya dengan tatapan penuh harapan. "Maman, aku tidak bisa tidur. Rasanya ada sesuatu yang salah," kata Sarinah dengan suara bergetar. Benny mengangguk. "Setelah kita pulang dari Mbah Didi, aku merasa seperti kita tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengawasi kita," ujarnya, suaranya penuh ketakutan. Maman merasa perutnya bergetar. Rasa takut mulai menyusup ke dalam dirinya. "Apakah kamu yakin? Mungkin hanya perasaanmu saja." Maman berusaha menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri meragukan. Namun, Benny dan Sarinah tampak tidak yakin. Malam itu berlalu dengan penuh kecemasan. Sarinah tidak bisa tidur, dan Benny terlihat gelisah. Maman mencoba berbicara dengan mereka, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Suasana di rumah itu terasa semakin mencekam. Keesokan harinya, Maman mengunjungi pasar untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Didi. Dia bertanya kepada beberapa pedagang tentang praktik pesugihan dan Mbah Didi, tetapi semua yang dia dengar membuatnya semakin khawatir. Ternyata, banyak orang yang memperingatkan bahwa ritual pesugihan membawa malapetaka. Rasa cemas Maman semakin meningkat. Dia ingin membantu teman-temannya, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Benny duduk di teras, menatap kosong ke jalan. "Maman, aku merasa kita harus mengembalikan uang itu," kata Benny tiba-tiba. "Mungkin itu bisa menghentikan semua ini." Maman terkejut. "Kau yakin? Apakah itu akan bekerja?" tanyanya, merasa ragu. Benny mengangguk. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mencoba." Malam itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Benny. Sarinah terlihat semakin lemah, dan Maman merasa sangat bersalah melihat keadaan mereka. Mereka sepakat untuk kembali ke rumah Mbah Didi dan mengembalikan uang yang mereka bawa. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Mbah Didi. Suasana di sana terasa sama mencekamnya seperti sebelumnya. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyuman yang membuat Maman merinding. "Selamat datang kembali, anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ritual?" Benny langsung berbicara. "Kami ingin mengembalikan uang ini, Mbah. Kami tidak ingin melanjutkan ritual lagi," ujarnya dengan tegas. Mbah Didi menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya. "Apakah kalian sudah mempertimbangkan dengan matang? Mengembalikan uang tidak akan mengubah apa yang telah terjadi," katanya dengan nada tenang namun mengancam. Sarinah yang berada di samping Benny mulai menangis. "Kami tidak bisa melanjutkan ini, Mbah. Tolong, hentikan semua ini," teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Mbah Didi tersenyum lebar, seolah menikmati ketakutan mereka. "Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan memberikan tumbal yang telah dijanjikan. Tanpa itu, kalian tidak akan pernah bisa bebas dari bayang-bayang yang mengikuti kalian." Maman merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Anda, tumbal?" tanyanya, merasa terjebak dalam ketidakpastian. "Setiap ritual memiliki konsekuensi. Jika kalian ingin mendapatkan kembali apa yang hilang, kalian harus memberikan sesuatu yang lebih berharga," jawab Mbah Didi. "Nyawa salah satu dari kalian bisa menjadi pilihan." Seketika, suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Maman menatap Benny dan Sarinah, tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Benny terlihat bingung, sementara Sarinah berada di ambang keputusasaan. "Tidak, kami tidak akan mengorbankan nyawa siapapun," teriak Benny, suaranya penuh emosi. "Kami tidak bisa melakukan ini." Mbah Didi hanya tersenyum, tampaknya tidak terpengaruh oleh keputusan mereka. "Kembalilah jika kalian berubah pikiran," katanya, suaranya menenangkan namun menyimpan ancaman. Ketika mereka meninggalkan rumah Mbah Didi, Maman merasa terperangkap dalam situasi yang semakin memburuk. Dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan solusi, tetapi ide tentang tumbal mengganggu pikirannya. Setelah kembali ke rumah, Sarinah tampak semakin gelisah. Dia merasa tidak nyaman dan merasakan sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Maman dan Benny berusaha menenangkannya, tetapi mereka sendiri tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Hari-hari berlalu dan keadaan semakin buruk.
Sarinah tidak bisa tidur dengan baik, dan Maman merasakan beban berat di pundaknya. Dia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi, dan penyesalan mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Maman terjaga, dia mendengar suara tangisan bayi. Suara itu datang dari luar rumah. Dia terbangun dan berlari keluar, berharap bisa menemukan sumber suara tersebut. Namun, ketika dia sampai di luar, tidak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Maman merasa ketakutan dan bingung. Apa ini? Kenapa aku mendengar suara itu? Pikirnya. Dia berlari kembali ke dalam rumah dan mendapati Benny dan Sarinah terbangun. Wajah mereka dipenuhi keringat. Apa yang terjadi? Kenapa kau keluar? Tanya Benny. Aku mendengar suara tangisan bayi, jawab Maman, suaranya bergetar. Sarinah terdiam, kemudian melirik ke arah Benny. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, ujarnya, suaranya penuh kepanikan. Maman mengangguk, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit, dan konsekuensi dari tindakan mereka semakin mendekat. Malam itu, Maman bertekad untuk mencari jalan keluar. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi Mbah Didi dan mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang akan mereka ambil. Ketakutan dan penyesalan terus menghantui mereka, tetapi harapan untuk mengatasi semuanya masih ada. Maman merasa bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk mengubah nasib mereka sebelum semuanya terlambat. Penyesalan yang tak terhindarkan. Malam setelah pertemuan terakhir dengan Mbah Didi, suasana di rumah Benny semakin mencekam. Sarinah tidak bisa tidur, sering terbangun dengan teriakan yang membuat Maman dan Benny terjaga. Maman merasa sangat prihatin, melihat kondisi Sarinah yang terus memburuk. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan rasa bersalah semakin menghantuinya. Benny, kita harus melakukan sesuatu, kata Maman di tengah malam saat mereka berkumpul di ruang tamu. Sarinah tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Benny menatap Maman dengan mata yang lelah. Apa yang bisa kita lakukan? Mbah Didi sudah jelas mengatakan bahwa kita perlu tumbal. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bebas dari bayang-bayang ini, jawabnya, suaranya penuh keputusasaan. Sarinah yang duduk di sudut ruangan, tiba-tiba menangis. Aku tidak ingin melihat bayiku menderita. Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa ada sesuatu yang jahat mengawasi kita, ujarnya dengan nada penuh ketakutan. Maman merasakan hatinya hancur melihat keadaan teman-temannya. Mari kita kembali ke Mbah Didi. Mungkin dia bisa membantu kita menemukan cara lain, usulnya, berusaha memberikan harapan. Keesokan harinya, mereka kembali menuju rumah Mbah Didi dengan hati yang berat. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar rumah terasa lebih suram dari sebelumnya. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyuman yang tidak menunjukkan kebaikan. Ah, anak-anak, kembali lagi ya, apa kalian sudah memutuskan? Tanyanya. Suaranya seolah mengandung makna yang lebih dalam. Benny langsung berbicara. Kami ingin tahu jika ada cara lain. Sarinah tidak bisa terus seperti ini. Kami butuh bantuan, ungkapnya, nada suaranya penuh harap. Mbah Didi mengamati mereka dengan saksama. Setiap ritual memiliki konsekuensi. Jika kalian ingin menghindari tumbal, maka kalian harus berani membayar harganya. Namun, ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini, katanya dengan nada tenang namun menakutkan. Sarinah bergetar, apa maksud Anda? Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Jika kalian ingin menyelamatkan Sarinah dan bayinya, kalian harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau nyawa. Mungkin itu adalah sesuatu yang kalian sayangi, jawab Mbah Didi, matanya bersinar dengan kegembiraan yang menyeramkan. Maman merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. Apapun yang kita berikan, kami tidak akan mengorbankan nyawa seseorang. Kami sudah cukup menderita, ujarnya dengan tegas. Mbah Didi tersenyum lebar. Baiklah, jika kalian tidak mau mengambil risiko,
maka konsekuensinya akan datang kepada kalian. Nyai tidak akan menunggu selamanya, ujarnya, suaranya menggema di dinding ruangan. Setelah meninggalkan rumah Mbah Didi, perasaan cemas semakin menggerogoti mereka. Sarinah tampak semakin lemah, dan Maman merasa putus asa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Setiap malam, suara tangisan bayi semakin kencang, dan Maman merasa ketakutan yang tak terkatakan. Dalam keputusasaannya, Maman berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang ritual pesugihan. Dia menghabiskan malam-malamnya mencari tahu di internet dan membaca buku-buku tua tentang praktik-praktik yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Namun, semakin dia mencari, semakin dia merasa terjebak. Suatu malam, Maman terbangun dengan keringat dingin. Dia mendengar suara tangisan bayi yang jelas dan mendalam. Dia bergegas keluar dari kamarnya dan mengikuti suara itu. Tangisan itu mengarah ke ruang tamu, di mana Beni dan Sarinah duduk dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi?" tanya Maman, merasa cemas. Suara itu terdengar jelas, kata Sarinah dengan panik. "Aku merasa seolah-olah bayiku meminta tolong." Maman merasa tertegun. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini," ujarnya, berusaha menenangkan. Beni mengangguk. "Kita harus kembali ke Mbah Didi. Mungkin dia bisa memberi kita jawaban yang lebih jelas," katanya, suaranya penuh tekad meskipun ada keraguan dalam hatinya. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Mbah Didi dengan harapan yang tersisa. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyuman misterius. "Kembali lagi, ya, apa yang ingin kalian tanyakan kali ini?" tanya Mbah Didi, seolah mengetahui tujuan mereka. "Kami ingin tahu apakah ada cara lain untuk menghentikan semua ini." Sarinah tidak bisa terus menderita, Beni berkata dengan tegas. Mbah Didi memandang mereka dengan cermat. "Seperti yang telah kukatakan, tidak ada yang gratis. Kalian harus siap membayar harga," ujarnya. "Apa yang kalian rela korbankan?" Maman merasa tertekan. "Kami tidak akan mengorbankan nyawa siapapun. Itu bukan pilihan," tegasnya. Mbah Didi tersenyum. "Kalian harus mempertimbangkan dengan matang. Bayangan akan terus mengikuti kalian. Dan jika kalian tidak berani mengambil risiko, maka apa yang kalian cari tidak akan pernah kalian dapatkan," katanya, suaranya seolah mengingatkan akan bahaya yang mengintai. Ketika mereka meninggalkan rumah Mbah Didi, Maman merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap langkah terasa berat, dan rasa penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan solusi, tetapi pilihan yang ada terasa semakin menakutkan. Malam itu, Maman tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang telah mereka lakukan dan keputusan yang harus diambil. Suara tangisan bayi terus menghantuinya, mengingatkannya pada semua yang telah terjadi. Dia merasakan beban berat di pundaknya, dan penyesalan semakin mendalam. Keesokan harinya, Maman memutuskan untuk mencari cara lain. Dia mencari informasi tentang dukun lain atau cara untuk menghapus kutukan yang mungkin mengintai mereka. Namun, setiap usaha tampak sia-sia. Rasa putus asa semakin menghimpitnya. Suatu malam, Maman terbangun dengan suara keras. Dia berlari keluar dan menemukan Sarinah terbaring di lantai. Wajahnya pucat dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Beni berusaha menolongnya, tetapi mata Sarinah tampak kosong. "Mantan bayiku, dia tidak bisa pergi," ucap Sarinah dalam keadaan setengah sadar. Maman merasa hatinya hancur. "Sarinah, bangun, kita akan membantu kamu," teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mereka membawa Sarinah ke rumah sakit, Maman merasa putus asa. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan teman-temannya satu persatu. Rasa bersalah semakin menyekap, dan dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saat Maman terbangun lagi dengan suara tangisan bayi, dia bertekad untuk mencari jawaban. Dia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan, Maman berjanji pada dirinya sendiri untuk mengakhiri semua ini, tidak peduli dengan harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar.
Malam setelah insiden di rumah sakit, Maman tidak bisa menutup matanya. Rasa cemas dan penyesalan membanjiri pikirannya. Sarinah, yang terbaring lemah di rumah sakit, tidak pernah seharusnya mengalami semua ini. Dia merasa bersalah karena telah mengantarkan Beni dan Sarinah ke Mbah Didi. Maman tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Maman mengambil keputusan nekat. Dia bertekad untuk kembali ke rumah Mbah Didi dan mencari tahu lebih lanjut tentang cara menghentikan semua ini. Dia ingin mencari jalan keluar, bahkan jika itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang lebih menakutkan. Setelah berdoa dalam hati, Maman berangkat ke rumah Mbah Didi. Suasana di sekitar rumah terasa semakin suram. Ketika dia mengetuk pintu, Mbah Didi menyambutnya dengan senyuman yang tidak nyaman. "Selamat datang kembali, anak muda. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya, suaranya berat dan penuh makna. Maman mengumpulkan keberaniannya. "Aku ingin tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Sarinah dan bayinya menderita, dan aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut," jawabnya, suaranya bergetar. Mbah Didi menatapnya dengan tatapan tajam. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi, Maman. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga," ungkapnya. Maman merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus aku berikan? Aku tidak memiliki apa-apa lagi," ujarnya, merasa putus asa. "Nyawa adalah harga yang paling berharga. Jika kau ingin menyelamatkan Sarinah dan bayinya, kau harus bersedia mengorbankan satu nyawa. Pilihan ada di tanganmu," kata Mbah Didi, suaranya dingin dan mengancam. Maman merasakan ketakutan yang tak terkatakan. Dia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan nyawa. "Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun," teriaknya, merasa hancur. Mbah Didi hanya tersenyum. "Kau bisa menolak, tetapi ingat, waktu tidak akan menunggu. Nyai akan terus mencari tumbal, dan jika kau tidak melakukannya, maka akan ada konsekuensi yang lebih parah," katanya dengan nada menakutkan. Maman keluar dari rumah Mbah Didi dengan hati berat. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Beni duduk di sana dengan wajah penuh kekhawatiran. "Maman, bagaimana? Apa yang dikatakan Mbah Didi?" tanya Beni, suaranya penuh rasa cemas. Maman menghela napas dalam-dalam. "Dia berkata bahwa kita harus mengorbankan satu nyawa untuk menghentikan semua ini," jawabnya, suaranya hampir tak terdengar. Beni tampak putus asa. "Apa? Tidak mungkin. Kita tidak bisa melakukannya. Kita harus mencari cara lain," teriaknya, suaranya penuh emosi. Sarinah, yang terbaring lemah di kasur, tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Kau tidak perlu melakukannya, Maman. Biarkan aku yang pergi. Biarkan aku menjadi tumbal," kata Sarinah dengan suara lemah, tetapi tegas. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi," Maman berteriak, merasa putus asa. "Kita akan menemukan cara lain." Namun, Sarinah terus bersikeras. "Maman, dengar, aku tidak ingin melihat bayiku menderita. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, maka aku rela melakukannya," ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Maman merasa hatinya hancur. Dia tidak ingin kehilangan Sarinah, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan keputusannya. Rasa bersalah dan cinta untuk teman-temannya saling bertabrakan di dalam pikirannya. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kita akan mencari cara lain," tegas Maman, tetapi suaranya terdengar lemah. Malam itu, Maman terbangun dengan suara tangisan bayi yang semakin mendalam. Dia berlari ke ruang tamu, di mana Beni dan Sarinah berada. "Apa yang terjadi?" tanyanya, merasa cemas. Sarinah menggenggam tangan Maman. "Aku merasa seolah-olah bayiku meminta tolong. Aku tidak bisa terus seperti ini," katanya, suaranya penuh kesedihan. Maman merasakan hatinya tertekan. Dia merasa tidak berdaya dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat berpikir, dia akhirnya mengambil keputusan. "Mari kita kembali ke Mbah Didi.
Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara untuk menghentikan semua ini tanpa mengorbankan nyawa, ujarnya dengan tekad. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Didi, suasana di dalam ruangan terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mbah Didi menyambut mereka dengan senyum lebar. "Ah, kembali lagi. Apa keputusan kalian?" tanyanya, suaranya penuh makna. "Kami ingin tahu bagaimana cara menghentikan semua ini tanpa mengorbankan siapapun," Benny menjawab dengan tegas. Mbah Didi menatap mereka dengan serius. "Kalian harus bersedia menerima konsekuensi dari pilihan kalian. Jika kalian tidak ingin mengorbankan nyawa, maka kalian harus siap menghadapi akibatnya," katanya. Maman merasa terjebak. "Apa yang akan terjadi jika kami tidak melakukan apa yang kau inginkan?" tanyanya. "Bayangan akan terus mengikuti kalian. Kekuatan gaib tidak akan berhenti sampai apa yang dikehendaki terpenuhi. Dan jika kalian tidak mengambil tindakan, maka Sarinah dan bayinya akan terus menderita," jawab Mbah Didi, suaranya dingin dan mengancam. Maman merasa putus asa. Dia tidak ingin kehilangan Sarinah, tetapi dia juga tidak bisa mengorbankan nyawa siapapun. "Kami tidak akan melakukan itu," teriaknya. Suaranya penuh emosi. Mbah Didi tersenyum. "Baiklah, jika itu keputusan kalian. Ingat, waktu tidak akan menunggu. Nyai akan segera datang," katanya, suaranya penuh ancaman. Ketika mereka keluar dari rumah Mbah Didi, Maman merasa terjebak dalam lingkaran setan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Setelah kembali ke rumah, Maman merasa hancur. Dia tidak bisa tidur, dan pikirannya terus berputar. Dia merasa bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk mengubah nasib mereka sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Sarinah semakin lemah. Maman merasa putus asa melihat teman-temannya menderita. Dia bertekad untuk mencari jawaban, tidak peduli betapa sulitnya itu. Suatu malam, saat Maman terbangun dengan suara tangisan bayi yang semakin jelas, dia mengumpulkan keberanian dan berdoa. Dia tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan dan menghadapi konsekuensi. Dalam kegelapan malam, Maman berjanji pada dirinya sendiri untuk mengakhiri semua ini. Dia tidak akan membiarkan Sarinah dan bayinya menderita lebih lama lagi. Dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan, Maman bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Dia tahu bahwa pilihan yang harus diambil akan menentukan nasib mereka semua. Dalam perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian ini, Maman berharap masih ada harapan untuk mereka, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan kegelapan dan pengorbanan.